Ditampilkan pada suatu malam, seorang gadis dipaksa turun ke sebuah ruangan bawah yang gelap. Ini bukan karena kemauan diri, tapi karena paksaan atau mungkin lebih tepatnya tantangan dalam suatu permainan bersama teman. Beberapa hal ditemukan si gadis di bawah sana, namun kebanyakan adalah barang-barang usang dan sudah tua, termasuk beberapa foto keluarga tempo dulu. Dan ketika si gadis melirik ke salah satu foto, tiba-tiba saja selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu dari penderitaan lahir keteguhan, dari luka lahir kekuatan. Seperti biasa, saya akan bercerita yang mana tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini salah satu film paling menyeramkan di era 2010-an berjudul The Cabin in the Woods. Rilis di tahun 2011, garapan sutradara Drew Goddard, serta dibintangi oleh para aktor yang salah satunya mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Baik, tidak perlu berlama-lama, segera siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Sebenarnya tidak terjadi apa-apa, si gadis berteriak karena cuma kaget aja. Sebelum lanjut, mari kita kembali ke beberapa jam yang lalu. Ditampilkan sebuah lab di lokasi sangat rahasia. Ada dua bapak-bapak sebagai petugas, Gary dan Steve, sedang mengobrol tentang kehidupan pribadi mereka, dan tiba-tiba seorang rekan bernama Wendy datang, mengabarkan bahwa Stockholm telah gagal, sehingga hanya mereka dan Jepang yang tersisa. Namun, dua bapak-bapak ini tidak terlihat khawatir, karena Jepang selalu berada di posisi pertama dan lab Amerika ini selalu di urutan kedua. Jadi mereka yakin pekerjaan bisa diselesaikan tanpa masalah. Sementara itu ditampilkan 5 mahasiswa sedang bersiap untuk liburan. Mereka adalah Dana yang berusaha melupakan hubungan gelap dengan seorang dosen, Kurt dan Jules yang tengah kasmaran, Holden, dan yang terakhir Marty yang baru tiba sembari menikmati daun bakar haram. Mereka memuat semua barang ke dalam mobil, termasuk sepeda motor Kurt, lalu berangkat untuk menghabiskan beberapa hari di sebuah pondok di tengah hutan, dan tanpa mereka sadari ada seseorang yang mengawasi, melaporkan ke atasan bahwa kelompok muda-mudi ini sudah dalam perjalanan. Saat sudah cukup jauh di jalan, Jules menyadari tidak ada sinyal. Namun Marty menjelaskan bahwa memang itulah tujuannya, agar mereka bisa lepas dari rutinitas hari-hari dan bersantai menikmati alam. Pada saat yang sama, Gary dan Steve mulai menyiapkan komputer-komputer di ruang kendali. Kemudian mereka juga bertemu dengan Daniel, petugas keamanan baru yang merasa siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu berhenti di sebuah pom bensin yang tampak terbengkalai, yang bahkan mereka tidak yakin apakah mesin pompanya masih berfungsi atau tidak. Holden masuk ke dalam bangunan untuk memeriksa dan menemukan kumpulan benda-benda menyeramkan, lalu tiba-tiba dibuat kaget oleh pria bernama Mordecai. Pria itu mengetahui tentang pondok yang mereka tuju dan menjelaskan bahwa dia sudah melihat banyak pemilik datang dan pergi, kemudian memberi mereka petunjuk jalan menuju pondok dan memperingatkan bahwa sebenarnya bensin di mobil kelompok muda-mudi itu sebenarnya masih cukup untuk menuju ke sana, sedangkan untuk kembali ya itu bukan urusan Mordecai. Getting back, that's your concern. Mordecai berbicara kasar dan bahkan menghina Jules, yang mana membuat Kurt ingin menghajarnya. Untungnya Holden segera menahan sehingga mereka memutuskan pergi sebelum kondisi semakin buruk. Setelah beberapa mil perjalanan, mereka melewati terowongan di bawah gunung yang menjadi satu-satunya akses menuju hutan karena daerah itu dikelilingi jurang lebar, dan setelah mobil melintas, beberapa menit kemudian, kelompok sampai di pondok dan mulai menurunkan barang-barang mereka. Holden menemukan sebuah lukisan menyeramkan di kamar dan menurunkannya, hanya untuk mendapati kaca yang memperlihatkan kamar Dana. Menyadari hal ini, pemuda itu segera berteriak agar Dana berhenti dan memanggil yang lain untuk menunjukkan kaca itu. Setelah mereka sempat bercanda, Holden menawarkan untuk bertukar kamar dengan Dana, yang membuat gadis itu sangat berterima kasih. Dana kemudian memasang kembali lukisan, tapi karena begitu mengerikan, lukisan itu pun ditutup dengan kain.
Kembali ke laboratorium, ternyata mereka sedang memantau apa yang terjadi di kabin, membicarakan adanya penyesuaian skenario yang akan datang, dan mereka juga mendapat akses ke tes darah para mahasiswa. Di sana terlihat bahan kimia yang dimasukkan ke dalam cat rambut Jules bekerja dengan baik sehingga meningkatkan libidonya. Lalu percakapan pun tiba-tiba terhenti oleh panggilan dari Mordecai yang melaporkan bahwa para muda-mudi sudah berada di pondok sambil berkhotbah tentang penyucian demi kebaikan yang lebih besar. Mordecai terlalu bersemangat dengan khotbahnya sampai akhirnya Gary dan Steve pun tertawa terbahak-bahak. Saat kelompok muda-mudi menghabiskan hari di danau, Gary dan Steve mulai bertaruh tentang apa yang akan dipilih para muda-mudi itu di pondok. Daniel merasa hal itu kejam, tapi Wendy menjelaskan mereka perlu hiburan untuk meringankan pekerjaan yang sangat sulit ini. Ketika Daniel bertanya apakah para atasan tahu soal taruhan itu, Steve menjelaskan bahwa bos mereka tidak peduli asalkan tugas selesai. Daniel juga merasa tidak adil bertaruh atas hasil yang mereka kendalikan, tapi Steve dan Gary menegaskan sistemnya tidak begitu. Jadi, para muda-mudi hanya akan diarahkan, sementara keputusan terakhir tetap ada di tangan para muda-mudi tersebut. Contohnya seperti pertemuan dengan Mordecai yang telah memperingatkan para muda-mudi, namun mereka mengabaikan. Jika mereka membuat pilihan lagi, misalnya kembali mengambil atau mengaktifkan benda tertentu, barulah konsekuensi besar atau hukuman akan jatuh pada mereka. Oh, let's get this party started! Ketika malam tiba, kelompok muda-mudi bermain Truth or Dare. Jules yang mendapat giliran pertama merayu kepala serigala di dinding, kemudian giliran Dana yang memilih tantangan, dan tepat saat itu, sebuah pintu di lantai terbuka di belakang mereka berkat ulah-ulah orang di lab. There. What the hell was that? Para muda-mudi mengira itu adalah ulah angin dan memutuskan tantangan Dana adalah turun ke ruang bawah tanah. Ketika gadis itu melakukannya, dia menemukan ruangan itu penuh dengan benda-benda menyeramkan seperti piano tua, boneka jelek, dan tiba-tiba foto seorang gadis membuat Dana terkejut hingga berteriak, menyebabkan yang lain ikut turun. Marty menyalakan lampu dan mereka menemukan lebih banyak lagi benda menyeramkan, membuat Marty berpikir mereka sebaiknya tidak berada di sana. Apalagi ketika dia mendengar suara bisikan memanggil. Yang lain mengabaikan Marty dan mulai melihat-lihat benda-benda aneh seperti kotak musik dengan balerina dan sebuah bola aneh, tetapi pencarian mereka terhenti ketika Dana menemukan sebuah buku harian. Dia membaca beberapa bagian yang menjelaskan bahwa keluarga pertama yang memiliki rumah ini telah disiksa oleh sang ayah dan putrinya menemukan sebuah kitab doa untuk memanggil roh suci kepada mereka. Di halaman itu ada beberapa baris tulisan Latin dan Marty memohon agar Dana tidak membacanya. Sayangnya Dana mengabaikan dan tetap membacanya. Itu membuat mayat keluarga tersebut bangkit kembali, sementara orang-orang di lab merayakan kemenangan tim perawatan dalam taruhan yang mereka adakan. Animals. We have a winner! It's the Buckners, ladies and gentlemen! Ternyata taruhan itu berdasarkan monster mana yang akan menyerang para muda-mudi tergantung pada benda apa yang mereka pilih. Meskipun Daniel sulit percaya pada dewa dan sihir, Steve kecewa karena tidak pernah melihat merman yang tidak pernah dipilih. Kemudian dia dan Gary memeriksa layar yang menunjukkan pekerjaan serupa dilakukan di seluruh dunia, namun semua negara lain gagal kecuali Jepang, di mana sekelompok gadis sekolah sedang menghadapi hantu menyeramkan. Setelah itu, kelompok muda-mudi kembali ke atas dan Kurt serta Jules mulai berperilaku aneh. Kurt terus minum sambil mengeluarkan komentar menyebalkan, sementara Jules menjadi semakin genit dan menggoda Marty. Karena 3 teman lain sudah muak, Kurt dan Jules pergi mencari kesenangan di hutan. Marty bertanya pada Dana apakah dia tidak menyadari perilaku aneh teman-teman mereka, mengaku merasa seperti ada dalang yang mengendalikan semuanya. Sayangnya, Dana hanya menganggap sebagai efek samping dari daun bakar Marty, sehingga Marty yang agak kesal pun memilih untuk beristirahat di kamar, meninggalkan Dana dan Holden berduaan di ruang utama. Di tengah hutan, suasana semakin menegangkan, yang mana tentu saja tidak bisa saya tampilkan. Tidak perlu kecewa, karena kalian tidak sendiri, ada petugas-petugas lab menantikan hal yang sama, tapi tak kunjung terjadi. Okay, guys!
Tiba-tiba serangan mayat hidup atau zombie mengenai Jules, sementara Kurt segera menolong meski akhirnya juga terluka di bahu. Kurt berhasil mendorong zombie itu dan mencabut pisaunya, tetapi zombie lain datang membawa rantai untuk mendudukkan Kurt lalu menangkap Jules. Pada akhirnya, zombie pertama memegangi Kurt agar menyaksikan keluarganya mengeksekusi Jules menggunakan gergaji. Di lab, Steve dan Gary mengucapkan doa, menandakan bahwa kematian Jules adalah sebuah persembahan, lalu Steve menarik tuas agar darah Jules dialirkan ke sebuah perangkat misterius. Di pondok, Marty kembali mendengar suara dan memutuskan berjalan keluar, sempat berhenti untuk buang air kecil sambil menyadari bahwa langit tak berbintang. Tiba-tiba zombie muncul dan perlahan mendekati, tapi di saat yang sama, Kurt datang. Fucking run! Di dalam pondok, Kurt memberitahu semua orang bahwa Jules sudah tiada dan mereka harus pergi. Namun saat Dana membuka pintu, meski sudah diperingatkan Marty, dia menemukan zombie lain yang melemparkan kepala Jules. Dana berteriak dan Kurt serta Holden segera menutup pintu agar zombie itu tidak masuk. Lalu Kurt menekankan pentingnya tetap bersama demi keselamatan dan mereka harus membarikade semua jendela dan pintu. Hal ini menyulitkan rencana lab sehingga para teknisi melepaskan gas pengacau yang membuat Kurt berubah pikiran dan mengusulkan mereka berpisah agar bisa mengawasi lebih banyak area. This isn't right. We should split up. Really? Semua masuk ke kamar masing-masing dan teknisi memanfaatkan kesempatan ini untuk mengunci pintu-pintu dari luar. Marty bergegas menutup jendela, namun tanpa sengaja menjatuhkan lampu hingga pecah dan terlihatlah kamera tersembunyi. Steve mencoba menghubungi lab kimia untuk meminta zat yang bisa membuat Marty lupa. Namun Gary menghentikannya karena zombie sudah mendekat. Ketika Marty bertanya-tanya apakah ini reality show, dia menyandarkan tubuh ke jendela. Lalu teknisi pun kembali menarik tuas, memperlihatkan darah Marty dialirkan ke ukiran batu. Tanah di bawah kabin mulai bergetar, dan zombie berhasil menerobos jendela kamar Dana. Dana nangis meminta tolong hingga Holden menghancurkan kaca di antara kamar mereka untuk menarik Dana masuk ke kamarnya. Namun, di kamar itu juga ada zombie yang berusaha masuk, sehingga Holden mendorong ranjang untuk menahannya, dan saat itulah Dana menemukan pintu lain menuju ruang bawah tanah. Dia menggunakan lampu untuk memastikan tempat itu aman, dan saat Kurt datang bergabung, Holden mengatakan bahwa dia tidak bisa membuka kunci pintu, sehingga Kurt sebaiknya bersembunyi di ruang bawah tanah. Kurt, unlock the door. I can't! Get down to the Holden dan Dana masuk ke ruang bawah tanah baru itu dan menemukan berbagai alat mengerikan yang membuat Dana sadar inilah ruangan tempat sang ayah menghabisi keluarganya. Tiba-tiba pintu ruang bawah tanah terbuka dan zombie muncul dengan rantai untuk menangkap Holden, tetapi Dana segera menariknya kembali lalu mengambil alat apapun di sekitar untuk menikam si zombie sampai tidak bisa bergerak lagi. Gary mengaktifkan sebuah saklar yang membuat pisau di tangan Dana mengeluarkan listrik, memaksanya menjatuhkan senjata sehingga dia tidak bisa lagi bertahan. Tiba-tiba pintu lain terbuka dan Kurt muncul dari ruangan bawah tanah yang bersebelahan, memberitahu Holden dan Dana bahwa dia menemukan jalan keluar. Muda-mudi itu pun mengikuti koridor gelap hingga mencapai sebuah pintu yang membawa mereka keluar. Lalu ketiganya melarikan diri dengan mobil tanpa menyadari ada bekas tangan berdarah di pintu. Sementara itu, gadis-gadis di sekolah Jepang berhasil mengusir hantu, yang berarti hanya tim Amerika yang tersisa, dan Wendy menghubungi Steve serta Gary untuk menegur mereka agar lebih serius karena mereka tidak boleh membiarkan sesuatu yang kuno bangkit.
Pada saat itu Gary menyadari mobil para remaja hampir mencapai terowongan yang seharusnya sudah ditutup. Lalu ia buru-buru memeriksa tim yang bertanggung jawab dan menemukan bahwa ada gangguan sistem. Gary pun mengambil alih dan dengan cepat memperbaiki semuanya sehingga pada detik-detik terakhir kini satu-satunya jalan keluar adalah melompati jurang. Meski mereka tidak punya tali, Kurt nekat untuk mencoba melakukan lompatan dengan sepeda motornya karena sebelumnya sudah pernah melakukan. Namun sangat disayangkan, ini membuat Dana sadar bahwa Marty benar soal ada pihak yang mengendalikan semua dari balik layar. Sementara teknisi menggunakan darah Kurt untuk mengisi ukiran batu lain, Holden mengajak Dana kembali ke mobil dan berkendara menuju pondok karena merasa yakin ada jalan lain di belakangnya. Namun tiba-tiba seluruh teknisi kini merayakan keberhasilan mereka dengan minum-minum. Daniel tidak mengerti mengapa mereka senang padahal Dana masih hidup. Steve menjelaskan bahwa pengorbanan si perawan tidak wajib selama dilakukan terakhir dan cukup hanya dibuat menderita saja. Kembali ke Dana yang baru saja lega tapi sudah kembali diserang zombie ganas. Gadis itu disiksa habis-habisan sementara para staf teknisi masih berpesta sampai akhirnya salah satu tim mengakui tentang gangguan yang sebelumnya terjadi akibat pengalihan listrik dari permukaan. Meskipun menurut Gary itu tidak masuk akal. Tiba-tiba saja telepon berdering yang ternyata dari pihak atasan mengabarkan bahwa korban masih hidup sehingga ritual belum selesai. Di saat yang sama, zombie di dermaga akhirnya menyudahi siksaan dan akan segera mengeksekusi Dana. Untungnya Marty datang menyelamatkan dan bersama-sama keduanya melakukan perlawanan. Sadar bahwa zombie masih belum berakhir, Marty dan Dana melarikan diri, masuk ke dalam salah satu kuburan tempat zombie yang menyeret Marty berada dalam kondisi hancur setelah Marty menghabisinya. Terungkap bahwa ternyata tempat itu adalah sebuah ruangan dengan panel listrik. Marty menyalakan panel tersebut lalu membuka pintu darurat pada lantai yang membawa mereka ke dalam semacam lift dan begitu masuk, lift mulai bergerak ke segala arah. Saat berhenti sejenak, seekor werewolf menabrak dinding kaca mencoba menerkam mereka. Kemudian lift terus bergerak dan setiap kali berhenti, Dana serta Marty bertemu dengan monster baru. Dana mulai menyadari bahwa monster-monster itu cocok dengan benda yang mereka lihat di ruang bawah tanah. Sehingga jelas, para pengendali telah membuat mereka memilih cara kematian mereka sendiri dan ada ratusan monster di sini menunggu giliran dilepaskan demi tontonan. Sementara Dana histeris, para teknisi di lab panik memikirkan langkah selanjutnya dan Wendy menemukan bahwa tim melewatkan salah satu simpanan Marty sehingga dia masih bisa mengkonsumsi tanpa bahan kimia dari lab dan membuatnya kebal terhadap efek itu. Ketika lift akhirnya berhenti, pintunya terbuka memperlihatkan seorang penjaga yang hendak membawa Dana, tetapi tiba-tiba lengan zombie di lantai bergerak dan menangkapnya, memberi kesempatan Marty dan Dana untuk mendorongnya ke dinding hingga pingsan. Setelah itu, mereka mengambil pisau zombie dan pistol milik penjaga sebelum berlari ke koridor, di mana suara perempuan mulai menjelaskan bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan tugas mereka adalah menenangkan sesuatu yang kuno. Pada saat yang sama, lebih banyak penjaga yang muncul, membuat Dana dan Marty segera lari bersembunyi di dalam sebuah ruang kendali kecil. Dana melihat panel lalu menekan tombol yang membuat semua monster keluar dari kandangnya. Kekacauan melanda seluruh gedung ketika para monster membantai siapa saja yang mereka temui, mulai dari penjaga hingga para teknisi.
Listrik di ruang kendali utama padam dan sesuatu mencoba menerobos pintu. Sementara Dana dan Marty tiba-tiba dikejutkan oleh seekor makhluk bersayap yang sangat ganas. Mereka berlari menghindari sambil menembak monster yang mencoba menangkap, lalu masuk ke lubang di dinding yang membawa mereka ke terowongan tersembunyi. Di ruang kendali utama, Gary dan Wendy berusaha membuka pintu menuju terowongan darurat, sementara Daniel dihabisi oleh para orang-orangan sawah. Namun sebelum tewas, ia sempat meledakkan granat yang membuat Steve terpental. Saat terkapar, Steve kecewa melihat merman ternyata sangat menjijikkan dan kemudian monster itu memakannya. Bersama dengan itu, tentakel raksasa menembus langit-langit untuk menangkap Wendy, sedangkan Gary akhirnya berhasil membuka pintu darurat. Gary berlari menuruni terowongan rahasia, tetapi tanpa sengaja menabrak Dana yang sedang memegang pisau, membuatnya terluka parah, dan sebelum menghembuskan nafas terakhir, Gary meminta Dana untuk menghabisi Marty. Kill him. Setelah itu, Marty memberikan pistol pada Dana dan mereka berdua menyusuri terowongan hingga menemukan sebuah ruangan besar dengan 5 ukiran batu raksasa, di mana 4 diantaranya sudah terisi darah. Dana menyadari setiap ukiran mewakili anggota kelompok mereka, menandakan semua ini adalah ritual pengorbanan. Marty bertanya mengapa mereka tidak dihabisi langsung saja, dan Dana berpendapat kemungkinan para penyelenggara ingin melihat para muda-mudi tersiksa dahulu. Tiba-tiba, suara perempuan yang sama terdengar kembali dan membenarkan bahwa mereka dihukum karena masih muda. Lalu direktur muncul menjelaskan bahwa ritual ini dibuat untuk menenangkan yang kuno, yaitu dewa jahat raksasa yang tidur di perut bumi dan akan bangkit menghancurkan umat manusia jika ritual tidak diselesaikan. Tinggal 8 menit sebelum matahari terbit, sehingga Marty harus dihabisi agar dunia bisa selamat. Marty menolak jika dunia harus hidup dengan mengorbankan nyawa teman-temannya, tetapi Dana memahami bahwa ini demi kebaikan yang lebih besar, lalu menodongkan pistol ke arah Marty sambil meminta maaf. Pada saat itu, seekor werewolf muncul di belakang Dana dan bukannya memperingatkan, Marty justru ikut meminta maaf. Werewolf itu menyerang Dana hingga dia menjatuhkan pistolnya, lalu direktur dan Marty berebut senjata tersebut. Dengan Marty berhasil mendorong direktur dan menembak werewolf hingga lari. Direktur kemudian menyerang Marty dan pertarungan pun terjadi. Sementara zombie berkapak masuk ke ruangan dan melihatnya dan memperingatkan Marty, sehingga saat zombie mengayunkan kapak, Marty menggunakan direktur sebagai tameng sehingga wanita itu pun tewas. Marty menendang keduanya ke tepi jurang dan karena direktur serta zombie bukan bagian dari ritual, tanah pun bergetar selama beberapa detik menandakan kebangkitan para kuno semakin dekat. Sambil menunggu akhir, Marty dan Dana saling meminta maaf dan berbagi daun bakar terakhir, lalu tiba-tiba dan tamat. Awalnya terlihat seperti cerita klise, sekelompok remaja berlibur ke kabin terpencil dan satu persatu diburu oleh makhluk mengerikan. Tapi kemudian film ini justru membongkar lapisan tersembunyi yang mengejutkan dan penuh sindiran terhadap genre horor itu sendiri. Film ini mendapatkan rating 7 di IMDb, cukup solid untuk sebuah horor satir yang unik. Secara umum, film ini dipuji karena cerdas dan berbeda, meski sebagian penonton merasa kebingungannya agak berlebihan. Cerita tidak hanya tentang kabin dan monster, melainkan ada organisasi rahasia global yang mengatur ritual persembahan. Para remaja yang masuk ke kabin sebenarnya adalah korban yang sudah dipilih dan diarahkan oleh operator di balik layar. Semua benda di ruang bawah tanah kabin adalah pemicu yang menentukan monster mana yang akan dilepaskan. Dalam film, para karakter tanpa sadar memilih zombie keluarga redneck sebagai algojo mereka.
Di balik semua ini, ternyata ada tujuan besar memuaskan para dewa kuno atau Ancient Ones yang hidup di bawah bumi. Jika para dewa ini tidak diberi persembahan darah yang sesuai ritual, mereka akan bangkit dan memusnahkan dunia. Setiap archetype remaja, yaitu perawan, atlet, badut, sarjana, wanita penghibur, mewakili korban dalam susunan ritual tertentu. Hanya dengan pengorbanan itulah umat manusia bisa terus bertahan di bumi. Para dewa kuno digambarkan sebagai entitas kosmik yang sangat kuat, jauh lebih tua dari manusia dan hanya bisa ditenangkan dengan ritual berdarah. Organisasi yang mengontrol ritual bekerja layaknya birokrasi besar dengan staf, ruang kontrol, hingga taruhan internal, seolah-olah pengorbanan manusia adalah pekerjaan rutin. Elemen ini menghadirkan sindiran pedas bahwa horor bukan sekedar teror, tapi juga cerminan budaya yang terus menyajikan korban untuk hiburan. Pada klimaks film, ketika ritual gagal karena dua karakter terakhir menolak tunduk, para dewa akhirnya bangkit, bumi bergetar, daratan hancur, dan tangan raksasa keluar dari bawah tanah, menghancurkan kabin, tanda kiamat dimulai. Saya pikir di balik semua kekacauan, darah, dan teror yang ditampilkan, film ini sebenarnya membawa beberapa pesan penting yang patut direnungkan. Film ini menyinggung tentang kritik terhadap genre horor pada masa itu yang terasa berulang-ulang, sekumpulan anak muda yang selalu digambarkan bodoh, terjebak di tempat terpencil, membuat keputusan konyol lalu diburu monster. Seolah-olah penonton sendirilah dewa kuno yang ingin pola cerita itu terus dimainkan berulang kali. Selain itu, film ini juga bicara soal pengorbanan dan kontrol. Lewat organisasi yang mengatur ritual, kita melihat bagaimana penderitaan dan kekerasan bisa dianggap wajar demi sebuah tujuan besar. Manusia kadang rela menormalisasi sesuatu yang kejam, bahkan mengorbankan orang tak bersalah, hanya untuk mempertahankan tatanan yang ada. Di bagian akhir muncul pesan tentang kebebasan memilih. Dua karakter utama akhirnya lebih memilih membiarkan dunia hancur daripada terus melanjutkan siklus korban yang tidak adil. Hal ini menyiratkan bahwa ada kalanya menghancurkan sistem yang rusak lebih baik daripada membiarkannya berjalan dengan alasan demi kebaikan bersama. Secara singkat, ini adalah film horor yang terasa segar dan cerdas, penuh sindiran dan kejutan. Kelebihannya ada pada ide unik dan cara bercerita yang berani, meski bagi sebagian penonton gaya penceritaannya yang tidak biasa bisa terasa membingungkan. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!